Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar, ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati, hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi. Saya berharap. Tapi ingat rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada papas, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi. Karena itu rakyat kita. Rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya. Menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat, dia akan kuat. Tapi yang kuat, kalau melanggar hukum, ya, kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Para oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum merah putih tidak bisa lagi semena-mena, terlebih melakukan kriminalisasi untuk menindak kaum lemah khususnya anak bangsa rakyat Indonesia. Kabupaten Bogor, tanggal 10 Desember tahun 2025. Sofyan Jim Mamesa adalah pelopor pejuang keadilan sekaligus pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, dan A1 dalam waktu dekat ini akan dibangun tanah tersebut oleh pemerintah pusat dan akan berlanjut sampai kepada 70 hektar. Dikarenakan tidak boleh lagi ada yang menghambatnya, khususnya hambatan yang terlibat dari para mafia hukum, mafia tanah di 70 hektar milik Sofyan Jim Mamesa tersebut melalui gerakan-gerakan bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Karena dengan telah melakukan transaksi-transaksi di bawah tangan, melalui sembunyi-sembunyi, gerakan bawah tanah. Dan akhirnya korban-korban dengan adanya di lokasi tertera nomor dari Wakil Presiden dan tim 08, hingga banyaknya korban PT Sumarekon yang mengadukan bahwa tanah-tanah miliknya tersebut telah kena tipu modus 378. Tertipu oleh PT KAA Agung Kencana, di bawah pimpinan Muljadi Budiman, eksekutornya yang melawan hukum, yang dalam arti telah mencuci otak oknum-oknum aparatur pemerintahan birokrasi Bogor, Jawa Barat dengan cara suap menyuap, money laundry, korupsi, dan bukan hanya itu saja, pajak negara juga telah dirugikan oleh PT Sumarekon. PT MCIKJA yaitu yang sekaligus TBK, PT Sumarekon bersama pada waktu itu,
Imora Motor Honda, karena mereka pada waktu itu, mereka bergerak memakai atas nama plottingan, di mana plottingan itu adalah plottingan yang dibuat semua itu adalah dengan cara memanipulasi data, izin dan semua, maupun sertifikat, persuratan tanah-tanah tersebut, dan setelah diinvestigasi dan di-cross-check oleh Menteri Pertanahan dan semua menyatakan A1 bahwa tanah-tanah yang ada di PT Summarecon Tbk adalah ilegal. Dan dengan ilegal ini, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk disegel dengan mengeluarkan surat melalui kepolisian NKRI, perihal surat untuk segera dilakukan segel. Namun diketahui surat segel tersebut adalah private untuk PT Summarecon Tbk yang berstatus ditunda. Karena di sini ada terindikasi telah adanya keterlibatan banyak oknum kepolisian, oknum mafia kepolisian bersama oknum-oknum petinggi-petinggi di kepolisian dan lalu oknum-oknum tersebut ikut masuk di mana konspirasi tersebut melakukan gerakan sembunyi-sembunyi, bawah tanahnya mereka membuat otonomi baru. Dan gerakan tersebut sudah A1 terbukti telah melakukan kudeta, mendirikan negara di dalam negara, dengan hukum-hukum yang dibuat sendiri melalui konspirasi. Dan jelas oknum-oknum merah putih ini keterlibatan dengan PT Summarecon Tbk. Dan ini justru mereka adalah oknum-oknum yang menjadi pengkhianat NKRI. Mereka juga telah mengkhianati pemerintah, rakyatnya, anak bangsa rakyat Indonesia dan mereka juga yang menabrak, menginjak-injak hukum di NKRI, karena mereka sangat takut dengan NKRI, karena NKRI sudah memiliki landasan P4 di mana saatnya rakyat anak bangsa Indonesia yang mempunyai jiwa NKRI sudah bergerak dan menjadi garda terdepan karena selama ini, tidak ada yang berani membongkar mafia hukum, mafia tanah, dan alhamdulillah, pernyataan dari seluruh masyarakat anak bangsa rakyat Indonesia bahwa instansi pemerintahan yang bersih, yang tidak masuk angin, yang tidak ikut terlibat korupsi, suap menyuap, money laundry. Pada instansi pemerintahan kenegaraan yang bersih maupun bersama dengan para wartawan Indonesia bersatu, bersama-sama dengan warga paguyuban korban petani penggarap 4 desa serta dari berbagai dukungan telah berhasil bersatu berdaulat. Karena setelah mereka melihat di berbagai pemberitaan yang telah menjadi berita utama, trending topik, yang tidak hanya di YouTube saja, dan yang paling sangat luar biasa adalah pemberitaan media online, TikTok, Instagram, media cetak, koran-koran, streaming Google dan masuk kepada email-email pribadi, bahkan kepada media televisi dari milik pemerintah hingga televisi swasta di Indonesia dan hingga mencapai di pemberitaan televisi luar negeri. Para jurnalis luar negeri yang mempunyai nilai penghormatan, cinta NKRI dan cinta kepada seluruh rakyat Indonesia merah putih, apa yang tidak mungkin, menurut para pejabat yang saat ini masih duduk menjabat menyatakan Indonesia tidak mungkin bisa diberantas dari korupsi. Sangat mengecewakan sekali di mana kata-kata ini keluar dari mulut para pejabat tinggi yang terlibat, yang mempunyai pejabat tinggi yang malah telah terbukti menjadi oknum-oknum. Karena pejabat yang terlibat menjadi oknum adalah pejabat yang tidak memiliki jiwa NKRI. Mereka hanya sekedar NKRI KTP, yang tidak mempunyai jiwa nasionalisme NKRI. Justru malah melawan NKRI, dan mengkhianati NKRI, negaranya dan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Dan dari situlah, banyak oknum-oknum pejabat yang harus diberikan ketegasan, harus direformasi. Presiden harus tegas, jangan takut sekarang sudah banyak rakyat anak bangsa Indonesia sekarang tidak takut lagi sama pejabat-pejabat melainkan menghormati dan menghargai. Karena rakyat menghargai dan mendukung program kinerja RI 1. Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto, dan mau ikut serta. Dan sekali lagi NKRI saat ini sudah melebar sudah menjadi landasan pondasi dan setelah NKRI itu melebar setelah adanya Sofyan Djim Mamesah yang telah berdiri tegak lurus, berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk negara dan berjuang khususnya untuk warga petani penggarap 4 desa dan seluruh korban lainnya. Dan dari perjuangan Sofyan Djim Mamesah mengajak bersama-sama untuk berjuang melawan menegakkan keadilan dan kebenaran, berjuang bersatu berdaulat, menuntut keadilan atas tindak kejahatan PT Summarecon lakukan selama puluhan tahun lalu.
Rakyat Indonesia khususnya seluruh korban menyatakan terima kasih atas perhatian serta dukungannya Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto yang sudah terbukti bahwasanya mustahil bagi para mafia tanah, mafia hukum untuk bisa berkembang di Indonesia. Mustahil bagi mereka-mereka yang miliki pikiran jahat, kotor yang mempunyai niat ingin memecah belah untuk bisa ada di sini di bumi Indonesia yang terkenal dengan sebutan NKRI yang berdasarkan UUD 45, Pancasila dan GBHN, mustahil untuk dihancurkan. Saat ini seluruh rakyat Indonesia, generasi muda, generasi yang milenial sekarang yang telah bersatu yang akan berjuang menjadi garda terdepan. Merekalah yang menjadi penerus pejuang yang akan bergerak mengusir para pengkhianat yang sekarang ini sudah semakin brutal. Di mana PT-PT properti ini telah menjamur, di seluruh Indonesia, PT-PT yang ditunggangi oleh para oknum-oknum birokrasi Indonesia. Dan ini sudah jelas faktanya A1. Tetapi sekarang seluruh rakyat akan bangkit, bangun dari keterpurukannya. Sekarang pejabat tinggi negara bersih dan anak bangsa rakyat Indonesia yang akan berjuang mengusir semua PT-PT properti yang kerap melakukan tindak kejahatan. NKRI tidak boleh diperkenankan masuk dan berdiri PT-PT yang melakukan perampasan hak atau perampok tanah-tanah milik warga. Pemuda penerus bangsa akan siap untuk bergerilya karena PT itu hanya benda mati. Tetapi benda tersebut bisa hidup di belakang oknum-oknum, para pecundang, perongrong, pengkhianat dan perusak kedaulatan NKRI. Mereka adalah oknum-oknum anggota kepolisian, oknum TNI, oknum pejabat tinggi negara, oknum-oknum anggota Dewan DPRD, bersama dengan para mafia tanah, mafia hukum. Tegas rakyat meminta agar andalan kerja KPK harus transparan, cinta dan senangilah rakyat yang selama ini terjadi penelantaran, dimiskinkan. Dan kini saatnya, kami semua anak bangsa rakyat Indonesia khususnya warga korban petani penggarap 4 desa, mahasiswa keluarga besar korban dari universitas terkemuka di Indonesia, akan bersatu bersama korban lainnya korban dari kebiadaban PT Summarecon MCIKJATBK Bogor. Bersama akan mengusir PT-PT properti biadab khususnya di Gunung Gelis dan sekitarnya hingga di seluruh Indonesia. Karena Gunung Gelis yang telah menjadi barometer pusat satelit pelopor perjuangan dari seorang tokoh nasionalis mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89. Sofyan Djim Mamesah. Dari beliaulah perjuangannya yang menjadi motivasi pergerakan anak bangsa rakyat Indonesia dalam menghadapi para pegundal-pegundal pengkhianat NKRI. Sofyan Djim Mamesah pengungkap fakta, pengurai benang merah pemegang kartu as sekaligus pemegang kunci kontak Pandora, menjadi garda terdepan walau jiwa raganya telah pernah dianiaya berkali-kali, yang terakhir pernah dianiaya oleh 50 orang suruhan PT melalui preman bayaran, oknum TNI dan oknum kepolisian yang justru oknum-oknum tersebut telah menjatuhkan citra TNI Polri. Juga ada dari oknum-oknum Ormas, oknum-oknum RT RW yang dibayar oknum Kades, kaki tangan dari Muljadi Budiman 9 naga mitra pelaksanaan harian dari PT Summarecon milik onernya Sucipto Nagaria. Walaupun beragam tindak kejahatan, kriminalisasi, pengancaman, intimidasi, intervensi dan yang menyangkut dengan nyawanya Sofyan Djim Mamesah tidak pernah takut terlebih mundur dari perjuangannya. Beliau terus berjuang menjadi garda terdepan untuk NKRI bersih dari mafia tanah, mafia hukum. Kepercayaan rakyat khususnya seluruh korban sudah mengetahui itu semua dan memegang kartu asnya Sofyan Djim Mamesah. Kini rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban pemegang juga telah memegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandoranya, dan akan mengungkapkan sebiadab apakah PT Summarecon dan semua antek-anteknya. Saatnya seluruh rakyat Indonesia dan semua korban-korban akan memantau kinerja para pemegang kekuasaan di Indonesia, siapa yang berjiwa nasionalis, siapakah yang berjiwa merah putih. Apakah mereka itu orang yang mempunyai jabatan itu memiliki jiwa kepemimpinan yang NKRI yang bersatu dengan pemerintahan bersih? Apakah hanya formalitas dan jelas pada umumnya hampir semua oknum pejabat yang duduk sekarang ini sudah banyak yang masuk angin, lunturnya sumpah jabatan mereka dari apa yang telah mereka lakukan sendiri, dan akhirnya hanya rakyat yang bisa menilainya.
dan di mana sekarang rakyat Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden RI ke-8 Jenderal Prabowo Subianto bersyukur atas perhatian dan dukungannya terhadap nasib para korban kebiadaban PT Summarecon MCIKJ Tbk Bogor. Anak bangsa rakyat Indonesia bersama korban-korban kebiadaban PT Summarecon, dan setelah melihat dari pemberitaan-pemberitaan yang dibuat Sofyan Djim Mamesah, kami semua mendukung program kinerja dari Sofyan Djim Mamesah yang sangat luar biasa, dan sekali lagi kami seluruh rakyat Indonesia menghimbau kepada yang jadi pengkhianat bangsa, kepada yang telah menginjak-injak hukum negara NKRI dan yang telah melecehkan institusi serta konstitusi amandemen UUD 45, Pancasila dan GBHN yaitu PT Summarecon MCIKJ Tbk Bogor. Sekali lagi kami menghimbau kepada PT Summarecon MCIKJ Tbk Bogor dan bersama seluruh antek-anteknya, petinggi-petinggi PT dan kepada pelaku serta oknum-oknum yang terlibat. Oknum-oknum yang telah menjilat, berkhianat, perongrong, pecundang dan perusak kedaulatan NKRI yang telah terbukti menjadi backing PT Summarecon untuk melakukan perampasan, merampok tanah-tanah milik warga, merusak kekayaan alam Indonesia, bumi pertiwi yang sejatinya milik seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, yang malah dizolimi, dimiskinkan, dikorbankan untuk kepentingan pribadi saja. Justru yang membuat kemewahan itu adalah yang merusak moral, kredibilitas hukum di Indonesia. Mereka lah orang yang berkhianat, sebagaimana sekarang ini adalah Herman Nagaria anak dari Sucipto Nagaria, bersama Marina Budiman anak dari Muljadi Budiman. Mereka inilah aktor di belakang semua ini. Saat ini kedua orang tersebut Herman Nagaria dan Marina Budiman tengah berada di dalam Hotel Prodeo menjalani pemeriksaan KPK. Karena mereka berdua inilah orang yang menjadikan penyebab dari rusaknya moral para aparatur pemerintahan, birokrasi, aparat hukum negara, kepolisian negara menjadi oknum-oknum. Mereka telah terbukti berhasil merubah tatanan amandemen konstitusi dan institusi di NKRI. Mereka telah merubah pejabat menjadi penjahat, mereka juga telah merubah aparat menjadi keparat masuk angin. Pencipta rekayasa orang-orang yang baik menjadi pengkhianat, karena melalui oknum-oknum tersebut mereka telah berhasil membuat otonomi baru, membangun negara di dalam negara, dan itu sudah terbukti A1. Kekayaan-kekayaan bumi pertiwi Indonesia ini mereka ambil, dan selanjutnya merubah data, memanipulasi datanya dengan para oknum-oknum. Seluruh rakyat Indonesia bersatu menyatakan menandatangani kesepakatan dengan darah akan beranguskan mencabut reklame-reklame PT Summarecon Bogor khususnya di Gunung Gelis, dan akan mengusir setan-setan yang berada di dalam PT Summarecon. Rakyat bersatu, bergerak, bersuara, berdaulat menjadi garda terdepan, menyuruh kepada oknum-oknum PT Summarecon yang telah terbukti membangun rumah-rumah mewah di atas tanah-tanah rakyat warga petani penggarap 4 desa, dan tanah wakaf. Ini saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh isinya akan memberangus semua kezaliman PT Summarecon. Ingat, Allah tidak pernah tidur, dan Allah telah memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada Sofyan Djim Mamesah sebagai pelopor pejuang keadilan, berantas nahi mungkar, dari kebiadaban PT Summarecon, karena sudah saatnya di akhir 2025 dan masuk di 2026 semua kejahatan yang dilakukan PT Summarecon dan di seluruh 18 cabang Summarecon se-Indonesia akan segera musnah. Ainul yakin seyakin-yakinnya akan janji Allah, karena kejahatan itu tidak ada yang abadi. PT Summarecon akan berakhir, ini atas doa dari seluruh korban yang dikabulkan oleh Allah. PT Summarecon adalah mimpi buruk bagi anak bangsa rakyat Indonesia dan di 2026 pemilik atau owner dan dari otak dalang intelektual PT Summarecon. Dan saatnya hukum negara NKRI dan seluruh pemuda penerus bangsa yang akan berjuang menegakkan keadilan NKRI yang berlandaskan pondasi NKRI bukan sebagaimana oknum-oknum yang berbicara hukum yang sebenarnya mengkriminalisasi yang sudah yang tidak berduit dihukum oknum jaksa, yang mencuri ayam, mencuri di supermarket hanya untuk makan malah dihukum oleh jaksa. Hasil kerjasama oknum jaksa dan oknum kepolisian, yang mencari popularitas dan ini adalah bukti contoh kekejaman zaman, kita rakyat Indonesia,
yang cinta merah putih, yang berjuang untuk NKRI harga mati. Kami ikhlas walaupun nyawa melayang, kita rela berkorban untuk NKRI sampai tetes darah terakhir kami. Di lapangan Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, narasumber sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon, pengurai benang merah, pengungkap fakta, dari lubuk hati yang terdalam akan terus-menerus melakukan perjuangan melawan nahi mungkar. Karena baginya suara rakyat adalah suara Tuhan, dukungan Allah adalah dukung seluruh warga Indonesia. Sofyan Jim Mamesah yang didukung oleh semua elemen, dari mahasiswa di seluruh universitas terkemuka di Indonesia, dari netizen, publik dunia, yang mengetahui sepak terjangnya, perjuangannya melawan menegakkan keadilan. Sofyan Jim Mamesah tokoh nasionalis yang inspiratif dan patriotik berjuang untuk rakyat yang sudah menjadi terkenal dan berita-beritanya yang menjadi trending topik, seorang yang berani mengungkap dan membongkar satu persatu pelaku dan oknum-oknum mafia tanah mafia hukum yang bersarang di tubuh PT Summarecon, terkenal dari 2021 hingga sekarang di penghujung 2025 tetap semangat tegak berdiri, tegak lurus untuk berjuang melawan nahi mungkar. Dan kami meminta kepada Bapak Presiden yang kami cintai, agar yang harus duduk di kursi kementerian inilah yang cocok, yang sesuai mencintai NKRI dan seluruh rakyatnya. Saya Sofyan Jim Mamesah, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89 yang sudah terbukti yang tidak pandang bulu menyatakan, saya cinta damai, tetapi saya tidak takut. Siapapun yang ingin menguasai dan yang merusak keadilan rakyat NKRI yang mengatasnamakan hukum, menjual beli hukum, siapapun orangnya jangan coba-coba overacting, jangan mengkriminalisasi dengan mengatakan Sofyan Jim Mamesah bintang. Saya tegaskan, kalian semua akan kena azab. Dan saatnya azab itu berlaku, buktinya yang dahulu telah menzolimi Sofyan Jim Mamesah saat ini telah dibuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang meninggal sakit pelan-pelan menerima azabnya, karena itu adalah tanda signal bahwasanya Allah tengah memberikan karma atas dosa yang telah mereka lakukan sendiri. Mau sampai kapan ini terjadi, saya yakin Allah tidak ada mau mendengar aspirasinya. Kini saatnya akhir dari episode para pengusaha dan penguasa zolim, para pelaku dan oknum yang akan satu persatu dihampiri azabnya. Pemerintah zolim, oknum-oknum yang terlibat inilah yang harus direformasi. Searah dengan hal tersebut, barisan mahasiswa keluarga korban kebiadaban PT Summarecon di Universitas se-Indonesia bersatu dengan Sofyan Jim Mamesah yang akan bekerja. Pemerintah harus tegas, jangan mencela-mencela. Kami seluruh rakyat Indonesia meminta apabila dalam kurun waktu yang tepat untuk segera melakukan penutupan dan penyegelan pada PT Summarecon MCIKJATBK Bogor. Tangkap, periksa, adili, penjarakan dan miskinkan direksi-direksi, petinggi-petinggi PT Summarecon. Tangkap para pengkhianat yang kerap mengatakan akan mengkaji. Bahasa kaji-kaji itu adalah kebohongan yang diciptakan untuk lari dari tanggung jawab. Kaji sama dengan keji, setelah melempar batu sembunyi tangan dan lalu cuci tangan. Jiwa yang keji, berbalut baju NKRI tetapi yang aslinya adalah keji biadab, penjahat yang berkhianat. Mereka adalah figurnya global Firaun yang dikolaborasikan dengan sistem pola pikir paham komunis PKI tahun 65. Tukang tipu-tipu, bermodal modus 378, dan ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kami menghimbau dari seluruh elemen, seluruh korban-korban, mahasiswa paguyuban keluarga korban kebiadaban PT Summarecon, Forum Betawi dan seluruh ormas-ormas bersih, petani penggarap se-Indonesia yang tidak hanya di Gunung Gelis, nasabah konsumen di seluruh 18 cabangnya se-Indonesia. Di mana para nasabah yang sudah puluhan tahun di PT Summarecon, di komplek perumahan mewahnya yang produknya setelah dibeli tidak bisa dijual kembali selain kepada marketing galeri PT Summarecon sendiri. Apakah ini yang dimaksud gerakan pengkhianat PT Summarecon? Karena saat ini PT Summarecon terus dan sudah melebar, membentuk republik, membangun negara di dalam negara NKRI. Ingat, penduduk Indonesia tidak hanya satu dan apabila telah bertentangan dengan undang-undang, tidak sesuai dengan sebagaimana para pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk NKRI,
yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Ingat, Indonesia merdeka bukan jasanya PT Summarecon, karena PT-PT properti yang ada sekarang di NKRI adalah PT yang berpaham komunis. PKI itu adalah PT abal-abal, dan ingat, tidak ada sejarahnya pemerintah Indonesia harus patuh kepada PT Summarecon. PT properti yang isinya adalah para pecundang cacing tanah yang berkeliaran. Mereka adalah yang telah membunuh anak-anak bangsa, meracuni dengan berbagai tipu daya. Cacing yang berkeliaran, sebagaimana kita ketahui, dialah penyebab beragam bencana alam yang terjadi di Indonesia saat ini. Tidak ada 9 naga, yang ada hanyalah sekumpulan cacing tanah yang tamak, yang serakah, yang merasa dirinya berhak kuasa di NKRI melebihi Tuhannya sendiri. Dan hanya Sofyan Djim Mamesah yang berani mengungkap fakta-fakta, membongkar satu persatu pelaku dan oknum-oknum di PT Summarecon MCIKJATBK Bogor. Sofyan Djim Mamesah di dalam sanubari bersemayam NKRI, di tiap hela nafasnya, di detaknya selalu tertanam NKRI, tidak pernah surut, tidak pernah bosan berdoa, dan di dalam doanya memanjatkan agar Indonesia tercinta, khususnya Gunung Gelis Bogor, bebas terlepas dari para mafia-mafia. Walaupun batinnya menjerit, di hati kecilnya menangis. Sofyan Djim Mamesah akan senantiasa dilimpahkan rezekinya, keberkahan dan barokahnya, karena seluruh pemuka agama, tokoh-tokoh agama, dan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia yang selalu memanjatkan doa tulus untuknya tidak akan pernah berhenti berjuang. Sofyan Djim Mamesah untuk NKRI. Dan ini pesan dan amanat dari Sofyan Djim Mamesah, kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Jiwa raga kami NKRI, darah kami Siliwangi yang akan selalu menjaga bumi pertiwi NKRI sampai mati. Demi NKRI kami rela berkorban segalanya. Seperti pepatah Siliwangi yang harus terus-menerus menjaga ketentraman masyarakatnya, saya akan selalu melaksanakan petuah Siliwangi yang akan selalu saling mengasah, saling mengasihi dan saling mengasuh. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor, terlebih takut untuk berjuang. Kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Karena tujuan kita adalah satu dan sama, yaitu kehidupan yang merdeka, yang bahagia dan sejahtera. Karena kami yakin jika rakyat bahagia, otomatis rakyat akan menjadi tentram dan pastinya aman sejahtera. Ucap Sofyan Djim Mamesah kepada wartawan. Berita viral saat ini tentang penetapan tersangka Herman Nagaria oleh KPK adalah proses penentuan sebagai pelaku dugaan tindak pidana suap menyuap yang dilakukannya, di mana hal tersebut telah mencuat, dan setelah itu KPK juga menangkap Marina Budiman, anak dari Muljadi Budiman pemilik KJA Golf dan Imora Motor Honda. Dugaan penyerobotan atas tanah milik warga di 4 desa Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, antara lain Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Dasar hukum yang digunakan adalah penetapan tersangka oleh KPK didasarkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebagai lembaga khusus, KPK menggunakan prinsip lex specialis, aturan khusus, yang mengungguli aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP terkait prosedur penetapan tersangka. Syarat utamanya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK harus memiliki setidaknya 2 alat bukti yang sah yang membentuk bukti permulaan yang cukup. Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai pasal 184 KUHP. Proses penetapan berdasarkan 1. Tahap penyelidikan. KPK dapat menetapkan tersangka pada tahap penyelidikan setelah memperoleh 2 alat bukti yang cukup. 2.
Tahap penyidikan, penetapan tersangka juga dapat dilakukan ketika perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, setelah penyelidik melaporkan kepada KPK. 3. Penetapan secara in absentia, dalam beberapa kasus, KPK dapat menetapkan tersangka tanpa melakukan pemeriksaan langsung terlebih dahulu in absentia asalkan syarat alat bukti terpenuhi. Namun, putusan pengadilan terkadang meninjau kembali hal ini, seperti dalam kasus Sahbirin Nur yang status tersangkanya dibatalkan karena dianggap tidak sesuai prosedur. Konsekuensi penetapan tersangka, dan setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum, seperti memiliki kuasa hukum, diinterogasi sesuai aturan, dan diberikan kesempatan untuk membela diri. KPK juga dapat mengeluarkan larangan bepergian luar negeri atau surat perintah penangkapan jika diperlukan. Atas penetapan tersangka ini membuat marketing Summarecon Jabodetabek mengalami goncangan, kehilangan banyak nasabah dan berada di ujung kehancuran. Inilah hukum Tuhan sedang berlaku untuk Summarecon KJA, hukum tabur tuai apa yang kita tanam itu yang kita panen. Inilah yang Summarecon rasakan sekarang. Dan untuk sementara galeri marketing PT Summarecon disegel dari segala aktivitas, dihentikan dan tidak boleh ada lagi aktivitas di lingkungan PT Summarecon sampai ada batas penyelesaian kepada para nasabah dan pemilik tanah-tanah. Saatnya kemerdekaan anak bangsa rakyat Indonesia tengah menghampiri. Saatnya kini seluruh anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban kebiadaban PT Summarecon dapat menyesuaikan seperti sedia kala, garap pacul kembali. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putranya, dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Dewi Budiman, Marina Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya bersama seluruh antek-anteknya, pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum yang bersarang di tubuh PT Summarecon. Dan permintaan terakhir dari seluruh korban-korban kepada APH bersih, untuk secepatnya pemerintah pusat segera mencabut semua reklame yang terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi, dan di 18 cabangnya se-Indonesia. Upaya ini dilakukan adalah bentuk pencegahan, karena dari reklame tersebut itu bisa menyebabkan bermunculan korban-korban baru yang tertipu iklan dan kerja para marketing galeri PT Summarecon. Saatnya seluruh dunia melihat dan menjadi saksi atas sejarah kelam NKRI khususnya di 4 desa dan sekitarnya bahwasanya sumber kejahatan yang selama ini terjadi adalah dari PT Summarecon MCI KJA Tbk Bogor, dan sumber api dari asap yang mengepul membumbung tinggi di NKRI selama ini terjadi adalah bersumber dari asap neraka kejahatan PT Summarecon. Dan sadarkah kalian bahwa semua bencana yang terjadi di NKRI adalah ulah akibat dari ketamakan dan kerakusan orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon MCI KJA Tbk. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh mafia-mafia, kelompok orang-orang berdasi yang mempunyai jabatan serta kekuasaan. Indonesia akan hancur berantakan karena Indonesia diisi oleh para pengusaha dan penguasa zolim. Karena negara Indonesia disegani oleh bangsa lain adalah jika Indonesia bebas terlepas dari para perusak kedaulatan NKRI yaitu orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon, musnahkan dan beranguskan PT Summarecon dan di 18 cabangnya se-Indonesia. Tangkap dan penjarakan seluruh oknum-oknum yang terlibat, tutup izin usaha, dan segera musnahkan, serta sita semua aset dan kekayaan dari PT Summarecon Tbk Bogor. Sebagaimana diketahui bahwa hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon adalah dari hasil tindak kejahatannya bukan dari hasil kerja kerasnya. Kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor, terlebih takut untuk berjuang. Kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN.
Sekedar tambahan permintaan dari para petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah dan korban lainnya, dari tim gabungan, tim 08, tim Persmedia Bersatu dan ormas-ormas yang bersih sejabar dan elemen-elemen mahasiswa dari perguruan tinggi dan APH bersih, alim ulama se-Jawa Barat dan Ikatan Notaris Indonesia Bersatu, menghimbau dengan tegas, secara mandat dan secara hukum yang berlaku di NKRI Merah Putih, kepada PT Summarecon MCIKJATBK Bogor segera merapat kepada Sofyan Djim Mamesah, perwakilan dari para pemilik tanah, dan sebagai narasumber, secepatnya segera melakukan rapat koordinasi, jangan lagi menghindar untuk bertemu, terlebih untuk bicara lagi kaji, karena ini semua seluruh korban-korban sudah muak, maka secepatnya untuk diingat dan diperhatikan, karena ingat bulan ini dan beberapa hari lagi tinggal menghitung hari 2025 akan berakhir. Dan apabila PT Summarecon masih keras kepala, sombong dan angkuh, tidak mau mengindahkan maklumat ini, maka kami semua akan mencabut reklame dan akan membongkar sendiri rumah-rumah mewah yang telah dibangun di atas tanah-tanah milik warga, yang belum dibayarkan kepada pemilik aslinya, kami akan bongkar paksa. Informasi terkini saat ini Summarecon di 18 cabangnya se-Indonesia sudah tidak beroperasi, tutup total, salah satunya di Bekasi, dan selanjutnya akan dilakukan penutupan di Summarecon lainnya. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233.